Halo pemustaka Pustaka Cendekia, kembali lagi kita hari ini kedatangan tamu yang sangat istimewa. Kita kedatangan tamu Ibu Dwi Aryani dari Magelang, Ibu. Ya, betul sekali. Nah, tamu kita hari ini beliau merupakan salah satu penulis dan beliau sudah menerbitkan 9 buku. Oke, hari ini kita mau tanya-tanya nggih Bu? Ya. Tanya-tanya tentang bagaimana Bu Ari, nun sewu panggilannya Bu Ari nggih? Nggih, Bu Ari itu pertanyaan yang pertama nggih Bu Ari, apa sih yang menginspirasi Bu Ari sehingga Bu Arin nggih, Bu Arin sehingga Ibu memutuskan untuk menulis sebuah buku seperti itu. Ya. Terima kasih. Sebetulnya untuk menulis itu tidak ada istilahnya inspirasi khusus, tetapi semuanya itu berawal dari apa yang saya kerjakan. Nah, awal mulanya saya menulis itu saya diundang di acara CSR, Corporate Social Responsibility, yang waktu itu memang dihadiri oleh seorang artis ya, Sanas Haq sama Ferry Salim kalau nggak salah waktu itu. Nah, dari situ saya diajari bagaimana cara menulis ya dari Republika. Nah, awalnya saya menulis berita-berita di website, kemudian saya mencoba menulis karya ilmiah, dan sampai akhirnya saya waktu itu tahun 2018 ikut pelatihan menulis buku. Nah, baru saya tuangkan dalam bentuk buku ber-ISBN gitu. Nah, sebenarnya tidak langsung tiba-tiba saya menulis, tetapi itu memang ada proses panjang untuk bisa menjadi sebuah karya buku, dan sehingga menulis itu perlu dilatih. Nah, begitu. Oke, terima kasih. Jadi memang inspirasi itu tidak datang tiba-tiba datang kemudian ingin menulis gitu ya, tapi karena ada perjalanan yang dilalui oleh Bu Arin ya, seperti itu. Kemudian di dalam Bu Arin menulis buku nih, kan Bu Arin sudah menerbitkan ada 9 buku ya Bu. Nah, dari buku-buku itu ada nggak sih ritual khusus buat apa agar kita itu bisa mengeluarkan ide-ide kita gitu. Misalkan apakah kita harus menulis di tempat yang nyaman, di luar atau di jam-jam tertentu seperti itu? Oke, pertanyaannya kalau ritual khusus itu sebetulnya nggak ada ya, cuma kita harus mengenal diri sendiri. Kalau utamanya kita harus paham betul diri kita mau seperti apa, nyamannya seperti apa. Nah, kebetulan saya itu tergolong orang yang nggak suka keramaian. Kalau misalnya saya mengerjakan sesuatu, saya harus fokus, sehingga saya nggak bisa menulis berada di tengah-tengah banyak orang. Maka saya menulis biasanya menyepi di ruangan khusus. Kemudian saya juga kalau di rumah itu mengambil jam-jam hening. Contohnya misalnya saya habis sholat gitu pagi, saya mengambil waktu sekitar 30 menit untuk menulis. Terkait buku pertama yang diterbitkan oleh Ibu, gimana tuh ceritanya dari awal menulis itu hingga akhirnya dapat mendaftarkan buku itu di ISBN seperti itu? Oke, biasanya kita bisa karena dipaksa ya. Awal mula saya menulis itu kalau yang ber-ISBN jelas saya ikut pelatihan. Nah, waktu saya ikut pelatihan mungkin sama seperti yang dirasakan oleh Bapak Ibu guru yang lain atau siapapun, yang awal pertama itu pasti merasa kebingungan, mau nulisnya itu dari mana, idenya dari mana. Nah, waktu itu kami diberi tantangan untuk bisa menulis dalam waktu semalam. Saya mikir kalau saya nulis tentang hal yang lain saya nggak mungkin. Nah, otomatis saya harus menulis sesuatu yang dekat dengan saya, yang saya alami, yang saya merasa saya butuh atau murid butuh. Nah, dari situ saya akhirnya, karena saya waktu itu mengajar prakarya kewirausahaan di mana di KD 3.1 itu ada ciri-ciri seorang wirausahawan. Nah, karena sumber-sumbernya nggak ada gitu, nggak ada di buku, maka saya berusaha untuk bisa menyajikan secara lengkap di buku yang saya buat tadi. Dan alhamdulillah dalam waktu 30 hari itu bisa jadi buku tersebut. Iya, jadi memang awalnya dipaksa Mbak Ibu seperti itu.
Jadi justru malah dari keterbatasan gitu Bu, dari keterbatasan malah menjadi sebuah ide yang akhirnya dibukukan seperti itu. Kemudian dalam menulis buku itu apakah ada riset-riset yang dilakukan gitu, misalnya kita menulis buku tentang kiat sukses seperti itu, apakah kita harus melakukan riset tertentu atau lebih banyak ke pengalaman pribadi Ibu? Ya, yang jelas kalau kita menulis buku, yang saya buku itu lebih banyak ke risetnya. Ya, ke riset di mana kita secara studi literatur seperti itu, dan juga saya mencari artikel-artikel yang tentang pengalaman orang yang memang sesuai bidang yang saya tulis. Kebetulan ciri-ciri karakter wirausahawan muda, maka saya melakukan studi literatur yang mengupas tentang wirausahawan muda di Indonesia waktu itu. Nah, saya dapat materi otomatis pure itu murni dari hasil riset. Tetapi kalau pengalaman pribadi itu cenderung misalnya itu lebih ke fiksi yang difisikan ya, nanti bisa di kayak tadinya kenyataan tapi itu nanti jadikan fiksi. Nah, atau kalau untuk tips Bapak Ibu guru misalnya itu lebih ke cenderung ke pengalaman pribadi, di mana waktu itu saya menulis buku Guru Sadar Tantangan Zaman. Itu pengalaman saya sendiri, di mana saya menghadapi era globalisasi ini, gempuran teknologi, maka saya menuliskan saya sendiri harus sadar tantangan zaman gitu kan. Makanya saya membuat judulnya Guru Sadar Tantangan Zaman di tahun sekitar 2019-an begitu. Itu berdasarkan pengalaman sendiri, meskipun didukung dengan literatur ya. Ya, jadi untuk menulis buku itu memang kita perlu melakukan riset ya Bu gitu. Walaupun itu adalah pengalaman pribadi kita, tapi kalau itu bukan buku fiksi, ya berarti kita tetap harus mengacu ke literatur, ada referensinya seperti itu ya. Oke, kemudian untuk pernah nggak Bu menerima atau memperoleh kritikan dari orang lain, entah itu dari keluarga, dari rekan kerja, atau bahkan dari pembaca yang membaca buku Ibu? Ya, jadi kebetulan buku yang saya terbitkan waktu itu kan ke penyelenggaranya ya, dan kebetulan waktu itu saya menerbitkan buku langsung saya diminta untuk jadi narasumber di mana-mana. Karena mungkin waktu itu saya kok bisa secepat itu produknya, kemudian bisa jadi 3 buku juga dalam waktu 1 bulan, kiat-kiatnya apa. Nah itu memang saya punya banyak pengalaman dikritik dengan owner yang punya penerbit ya, artinya kritik yang membangun tata cara penulisan, bagaimana ide yang benar, yang baik, dan akhirnya saya dari situ belajar malah kemudian untuk diminta untuk jadi editor gitu. Jadi kita belajar mempraktekkan, ada hasil, berbagi pengalaman seperti itu ya. Jadi penulis itu juga harus terbuka ya Bu terhadap kritikan. Yang penting kritikan itu adalah untuk membangun agar karya kita menjadi lebih baik seperti itu ya Bu. Oke, kemudian untuk proyek Ibu yang terkini nih, sedang menggarap buku barukah? Sebetulnya proyek terkini sudah nggak terkini lagi ya, itu sudah saya tulis sejak tahun 2020 dan sudah jadi sampai sekarang, berkolaborasi sama dokter. Nah kebetulan waktu itu saya menulis buku dari hasil penelitian tentang entrepreneurship kepala sekolah. Alhamdulillah sudah jadi, tinggal nanti ini editing sama partner saya, tapi pure itu hasil pemikiran saya, nanti kolaborasi. Dan ada buku-buku pendidikan itu sebelum pandemi malah, sebetulnya itu cocok gitu. Nah jadi kayak saya sudah punya pandangan ini kayaknya butuh ini. Jadi kalau bisa buku-buku yang kita tulis itu memang untuk memenuhi kebutuhan sesuai zamannya, sesuai tuntutan di era ini. Misalnya contoh saat ini sedang gencarnya profil pelajar Pancasila. Nah, maka kita harus juga
bagaimana supaya banyak orang yang nanti membaca buku kita tentang itu, referensinya di situ. Nah, saya sudah mencoba untuk membuat, karena saya kan juga kepala perpus ya. Kebetulan saya juga membentuk komunitas pustakawan muda atau sahabat perpus. Dan di Kota Magelang baru satu-satunya sekolah yang membuat komunitas itu rencana juga akan saya bukukan gitu. Ya, gitu. Ya. Baik, terima kasih. Kemudian ini yang terakhir nih untuk para pustaka cendekia, tips dari Bu Arin nih, bagaimana cara apalagi untuk generasi muda ya Bu, yang sekarang itu lebih banyak menggunakan gadget daripada untuk menuangkan pemikirannya ke dalam sebuah buku. Nah, bagaimana nih tips-tips dari Bu Arin agar ya kita tertarik menjadi seorang penulis gitu. Ya, jadi niatnya dulu ya yang kita tuju awal dari menulis itu, istilahnya kita memberikan warisan yang bermanfaat untuk banyak orang. Jadi tidak sekedar menulis itu nanti hanya untuk senang-senang, tidak, atau untuk kepentingan